Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Yang mulia, yang terhormat segenap para tokoh-tokoh agama, para kiai, para alim, para ulama, para ustadz, para segenap a'immah khususiyah Majlis Al-Khidmah, dan segenap para hadirin hadirat wa nakhusu bidzikri, kepada pengurus Al-Khidmah dan kepada tokoh-tokoh masyarakat juga yang hadir, diantaranya Bapak Beni selaku asisten kepemerintahan, dan kepada Bapak Wakapolri dan juga dari anggota TNI, Bapak Kodim, ya, kemudian segenap semua tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama mereka, tidak mengurangi rasa hormat, rasa cinta kami kepada beliau. Mari kita doakan, mudah-mudahan semua tokoh agama, tokoh masyarakat kita, mudah-mudahan mereka semua diberi panjang umur, sehat walafiat, diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa membina kita, masyarakat juga daerah, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan anugerah, hidayah, inayah, taufik, rahmat dan nikmat dari Allah, khususnya pun nikmatul Islam, nikmatul iman, dan tak lupa nikmat yang besar tiada lain kula lan panjenengan sedaya dados umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah kita diringankan oleh Allah, hati kita diketuk oleh Allah, sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang mulia. Di tempat ini lisan kita basah di dalam berzikir kepada Zat yang Maha Mulia, bersolawat kepada makhluk yang paling mulia. Dan di tempat ini kita mengenang para pejuang-pejuang yang mereka berkorban nyawa, mereka korbankan untuk bangsa dan agama. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini insya Allah akan membuahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir diberi panjang umur, sehat walafiat. Yang punya hajat, hajatnya qabul dunia akhirat. Yang punya anak, anaknya soleh solehah. Yang hadir insya Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan insya Allah yang hadir semuanya tidaklah wafat kecuali husnul khotimah. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, duduknya kita di majlis yang mulia ini, kumpulnya kita di majlis yang mulia ini tiada lain bukan karena kekuatan kita, tapi ketahuilah kita bisa kumpul di majlis yang mulia ini karena memang diinginkan hadir oleh Allah Subhanahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna dunya yu'ti Allah man yuhib wa man la yuhib."
Nabi mengatakan dunia dan seisinya Allah sudah bagi semua, bahkan Allah jamin semua hambanya pasti mendapatkan dunia. Yang agamanya Islam Allah beri dunia, yang ahli ibadah Allah beri dunia, bahkan yang maksiat, yang gak sholat, senang mabuk-mabukan Allah beri dunia, bahkan yang tidak beriman pun Allah beri dunia. Berarti dunia dan seisinya sudah Allah beri kepada semua hambanya sesuai porsinya masing-masing. Makanya sungguh sangat disayangkan kalau ada di antara kita habis waktunya 24 jam untuk dunia, lupa akhirat. Ini sungguh sangat disayangkan. Manusia niku repot hadirin. Diberi rezeki yang sedikit oleh Allah, diberi harta sedikit, waktunya habis mencari harta. Diberi harta yang banyak, waktunya habis menjaga menumpuk harta. Jadi untuk Allahnya kapan? Untuk zikir kepada Allah kapan? Untuk bersolawat seperti ini kapan? Nah, kita bisa berkumpul di sini. Nabi Muhammad mengatakan apa? Walakin la yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Tapi ketahuilah, kita bisa hadir di majelis ini, bersolawat kepada Nabi, berzikir kepada Allah, mengenang para arwah-arwah orang-orang yang soleh, dan kita duduk di sini belajar ilmu agama, mendengarkan pengajian. Kata Nabi, ini tidak semua Allah berikan kepada hambanya, kecuali hamba yang dipilih oleh Allah, dan itu hamba terbaiknya Allah Subhanahu. Berarti kita kumpul di sini, ini adalah pilihan Allah, kita hamba terbaiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang saya bingung, kadang ada orang ini bangga, ngapain hadir majlis maulid, ngapain hadir pengajian, buat apa hadir pengajian? Oh maaf, bukan dia yang gak mau hadir pengajian, tapi dia yang tidak dipilih oleh Allah untuk hadir di pengajian. Bukan dia yang gak mau sholawat kepada Nabi, tapi dia yang tidak diundang oleh Nabi untuk bisa sholawat dan mauludan. Ngapain baca manaqib para aulia, ngapain hadir haul? Oh maaf, bukan dia yang gak mau hadir haul, tapi dia yang tidak diundang oleh para wali hadir di majelisnya. Kita kumpul di sini, ini bukan kemauan kita. Yang datang jauh dari Nganjuk hadir, dari Ponorogo hadir, dari Magetan jarang yang hadir. Gini ngomong gini. Berarti menandakan bahwasanya kita kumpul di sini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita mendapatkan undangan, bukan. Tapi kita hamba terbaiknya Allah, kita hamba pilihan Allah Subhanahu. Kita yang diundang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita yang diundang oleh Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi, kita yang diundang oleh Syekh Muhammad Usman Al-Ishaqi untuk hadir mengenang mereka. Seorang ulama mengatakan ketika majelis itu makmur mengenang para arwah-arwah orang yang soleh, majelis kita insya Allah penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah majelis kita penuh dengan rahmatnya Allah. Kalau majelis kita ini penuh dengan rahmatnya Allah, segala hajat kita qabul dunia akhirat. Ada satu cerita hadirin di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Ada satu cerita, ada seorang ulama namanya Syekh Mansur bin Ammar. Ini Syekh Mansur bin Ammar seorang ulama wali. Bahkan diriwayatkan Syekh Mansur bin Ammar kalau sudah buka majelis seperti ini, Masya Allah, yang hadir ribuan. Bahkan yang punya toko di pasar ditutup tokonya karena pemilik toko hadir di majelisnya Syekh Mansur bin Ammar. Satu saat ada seorang budak. Budak ini punya majikan. Majikannya ahli maksiat, jarang ibadah, bahkan majikannya sering menyiksa budaknya. Dipanggil budak ini oleh majikan. Kata majikan, "Hei budak,
Saya beri uang kau 400.000, sekarang berangkat ke pasar, kau belanja, datang jangan sampai telat. Telat, saya cambuk. Berangkat budak ini membawa uang 400.000 milik majikan untuk belanja, pergi ke pasar, sampai di pasar, pasarnya sepi. Toko yang ada di pasar semuanya tutup. Budak ini bingung. Kok tumben jam sekarang ini pasar sepi, biasanya rame. Kemudian ada satu orang pakai sarung, pakai baju koko muslim, kopiah seakan-akan mau hadir majelis, lewat di pasar, ditanya oleh budak niki, "Mas ngapunten kula niki badhe tanglet. Niki nopo pasar niki kok sepi, toko semuanya tutup. Biasanya jam sekarang ini ramai." Kata orang yang lewat pakai sarung niki, sekarang ini ada pengajiannya Syekh Mansur bin Ammar. Siapa Syekh Mansur bin Ammar? Seorang ulama. Kalau sudah beliau buka pengajian, jangan harap ada toko yang buka di pasar, karena pemilik toko hadir di majelisnya Syekh Mansur bin Ammar. Lah terus napa kula niki badhe belanja, disuruh majikan, gak boleh telat pulang. Kata orang yang lewat, kalau panjenengan mau belanja, nunggu majelis selesai, insyaallah toko niki buka pasar ramai. Budak niki mikir, daripada saya nunggu di pasar sendiri. Kata budak, ya sudah mas, majelisnya di mana? Ini dekat sini. Ya sudah, saya ikut hadir di majelis. Jadi budak niki ikut hadir di majelis, duduk paling belakang. Budak niki tidak ada niat untuk ngaji, nggak ada niat zikir, hadir di majelis niatnya satu, nawaitu nunggu tunggu buka. Duduk paling belakang. Syekh Mansur bin Ammar memberi kajian ilmunya, pengajiannya. Sebelum ditutup pengajian niku, Syekh Mansur bin Ammar memberi pengumuman. Kata Syekh Mansur bin Ammar, hadirin hadirat, man lahu arba' dananir falahu arba' da'wat mustajabat. Kata Syekh Mansur bin Ammar, hei hadirin hadirat, ini barusan ada yang butuh uang 400.000 untuk biaya anaknya. Monggo kula umumkan kepada panjenengan sedaya, yang punya uang 400.000 berikan kepada saya akan balas dengan 4 doa di majelis ini. Insya Allah doa saya dikabulkan oleh Allah. Niki sing hadir tolah toleh, belum buka toko. Memang zaman saat ini ngoten nggih, kalau sudah untuk sumbangan sedekah itu tolah toleh nggih. Padahal tengkan toko ini ku kuat dah yo trone nggih. Niki enggak ada yang buka toko, penghasilan belum ada, tolah toleh. Budak dari belakang niki dengar, yang punya uang 400.000 dibalas 4 doa. Budak niki ngomong, wah, saya punya uang 400.000 uang belanjaan nih. Mengangkat tangan budak ini, bondo nekat ini hadirin. Kata budak, ya Syekh, saya punya uang 400.000. Kata Syekh Mansur bin Ammar, sini uangmu, saya akan balas dengan 4 doa. Diberikan uang kepada Syekh Mansur bin Ammar, ditagih oleh budaknya. Kata Syekh Mansur bin Ammar, apa 4 doamu? Budak ini mengatakan, Syekh, doakan saya di majelis ini, mudah-mudahan berkah saya hadir di majelis seperti ini, majelis zikir, majelis sholawat, majelis pengajian. Doakan mudah-mudahan majikan saya ini bertaubat ke jalan Allah, gak maksiat lagi kepada Allah. Syekh Mansur bin Ammar itu langsung mengangkat tangannya, berdoa, ya Allah, berkat budaknya hadir di majelis ini, ya Allah, kau buka pintu hati majikannya sehingga bertobat kembali ke jalanmu, ya Allah. Doa pertama diaminkan oleh satu majelis. Doa keduamu apa? Kata budak, doa kedua, doakan Syekh, barokah saya hadir di majelis ini, mudah-mudahan Allah gerakkan hati majikan saya supaya saya dibebaskan, dimerdekakan, tidak menjadi budak lagi. Saya capek jadi budak, saya ingin jadi manusia yang merdeka. Diangkat tangan lagi oleh Syekh Mansur bin Ammar, berdoa, ya Allah, berkat budak ini hadir di majelis ilmu, zikir, majelis sholawat,
ketuk hati majikannya supaya dia dimerdekakan menjadi manusia yang merdeka. Diaminkan oleh satu majelis. Doa ketigamu apa? Kata budak, kalau doa ketiga, panjenengan juga harus serius doanya nih. Doa apa yang ketiga? Yang ketiga ini doakan Syekh, berkah saya hadir di majelis pengajian seperti ini, doakan kepada Allah. Mudah-mudahan saya pulang dari majelis nanti, saya dapat rezeki uang 400.000. Kata Syekh Mansur bin Ammar, minta sama Allah yang banyak, jangan hanya 400.000. Kata budak, boten Syekh, 400.000 cukup. Untuk apa? Untuk nyaur utang. Utang yang mana? Lah itu uang itu. Uang yang saya kasihkan itu uang belanjaan ya. Punya majikan. Loh sampai kok kasih? Saya niat, sudah nekat. Saya niat untuk kebaikan majikan saya. Makanya panjenengan doakan. Saya pulang dapat uang 400.000 untuk bayar hutang kepada majikan. Diangkat tangan oleh Syekh Mansur bin Ammar, ya Allah, barokah budak ini hadir di majelis zikir maulid sholawat, beri dia rezeki 400.000, lebihkan dan berkahilah. Satu majelis mengaminkan doanya. Doa keempat apa? Doa keempat, Syekh, saya ini minta doa. Mudah-mudahan berkah saya hadir di majelis seperti ini, dosa saya, majikan saya, dan yang hadir di majelis ini semua dosanya diampuni oleh Allah. Diangkat tangan oleh Syekh Mansur bin Ammar, ya Allah, barokah budak ini hadir di pengajian seperti ini, ampunkan dosanya, majikannya, dan semua yang hadir. 4 doa selesai, majelis ditutup. Niki orang pulang semua ke rumah masing-masing, pasar niku ramai, budak ini ku bingung. Nih, tadi megang uang 400.000, pasar tutup. Dosa niki uang entek ya habis, pasarnya ramai. Kata budak, enggak apa-apa, saya nekat wis pulang, mau dicambuk urusan belakang. Lah kok subhanallah, budak niki pulang ke rumah majikan, majikan sudah menunggu di depan rumah dengan memegang cambuk. Hadirin, kata budak dari jauh, mati aku ini, kena cambuk ini pasti. Ya sudah, nggak apa-apa, saya mau cerita, setelah cerita terserah, mau dipukul saya pasrah. Mendekat ke majikan, majikan itu tanya, budak, kau datang telat, belanjaan mana? Kata budak, saya mau cerita, wahai majikan, saya mau cerita, sudah saya ke pasar tadi, pasarnya sepi. Ternyata saya tanya, yang punya toko di pasar hadir di majelisnya Syekh Mansur bin Ammar. Subhanallah, niki hadirin. Ketika budak menyebutkan nama orang soleh Syekh Mansur bin Ammar, berbarengan rahmat turun di hati majikan. Makanya majelis haul seperti ini kalau bisa kita istiqomah. Karena di majelis ini bukan hanya nama para wali yang kita sebutkan, tapi bahkan nama Nabi Muhammad kita makmurkan di majelis ini. Semakin kita banyak mengenang mereka orang soleh para wali, semakin hati kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi majikan ini ketika mendengar Syekh Mansur bin Ammar, nama wali orang soleh, nopo penasaran, terpecik hidayah di hatinya. Kata majikan, siapa Syekh Mansur bin Ammar? Kata budak, Syekh Mansur bin Ammar ini seorang ustadz kiai wali. Kalau sudah buka majelis, jangan harap ada toko yang buka di pasar, pasarnya sepi. Terus, ya saya daripada nunggu di pasar sendiri, wahai majikan, saya niat hadir majelisnya, saya nunggu toko buka. Lah kok subhanallah, sebelum ditutup majelis, Syekh Mansur bin Ammar memberi pengumuman, yang punya uang 400.000 ditukar dengan 4 doa. Kata majikan, kau beri uang belanjaan. Ya saya beri, niat saya baik wahai majikan. Ya sudah, enggak apa-apa. Apa doamu yang kau panjatkan di majelis itu? Kata budak, doa pertama saya minta kepada Syekh Mansur bin Ammar, barokah saya hadir di majelis zikir, majelis sholawat seperti ini. Saya doa, mudah-mudahan kau taubat di jalan Allah, kau gak maksiat lagi kepada Allah. Subhanallah, mendengar doa pertama budak yang dipanjatkan budak didengar oleh majikan, majikan itu langsung nangis sendiri.
Nangis, majikan niku langsung ambil wudhu, sholat, taubat, sholat 2 rakaat. Setelah sholat, kata majikan, terima kasih berkat doamu, Allah kabulkan. Sekarang saya sudah bertobat ke jalan Allah. Kata budak, lihat, doa pertama Allah kabulkan berkah hadir di majelis zikir, majelis maulid. Doa pertama minta hidayah. Kita sama, kita sama. Ketika hadir majelis seperti ini, mungkin ada di antara keluarga kita, anak kita, suami atau istri kita, tetangga atau teman yang mereka masih maksiat, jauh dari hidayah. Kita hadir majelis seperti ini, doakan mereka, hadirin. Doakan mereka. Kita hadir majelis seperti ini, tadi la ilaha illallah, baca sholawat, maulid Nabi, doakan ya Allah, barokah saya hadir di majelis ini ya Allah. Mudah-mudahan mereka yang belum dapat hidayah, Kau beri hidayah kembali ke jalanmu. Insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah. Sudah, doa pertama kabul. Kata majikan, doa keduamu apa? Doa kedua saya, wahai majikan, saya minta doa berkah saya hadir di majelis zikir, maulid, sholawat. Saya doa mudah-mudahan Engkau membebaskan saya dari perbudakan. Saya capek jadi budak, ingin menjadi manusia biasa yang merdeka. Apa kata majikan? Mulai sekarang anta hurrun liwajhillah. Mulai sekarang engkau, aku bebaskan di jalan Allah. Kau bukan budak lagi, kau menjadi manusia merdeka. Doa kedua kabul, berkah hadir di pengajian. Doa kedua Allah kabulkan. Apa doa kedua? Minta bebas dari perbudakan. Kita sama. Kita semua yang hadir ini semuanya budak. Budak siapa? 1, budaknya hawa nafsu. 2, budaknya dunia. 3, budaknya jabatan. 4, budaknya uang harta. Ketika hadir majelis seperti ini, minta sama Allah, ya Allah, barokah saya hadir di majelis pengajian seperti ini, bebaskan kami dari perbudakan hawa nafsu dan dunia. Insya Allah doa kita dikabulkan, kita dibebaskan dari perbudakan dunia dan hawa nafsu. Amin, Allahumma. Doa ketigamu apa? Kata budak, doa ketiga, saya minta doa kepada Syekh Mansur bin Ammar, mudah-mudahan barokah hadir teng majelis niku, kula saya diberi rezeki 400.000 untuk ganti uangi sampean majikan. Kata majikan, yang 400.000 kau gak usah ganti, saya tambah untuk engkau 40 juta. Masya Allah, barokah hadir di pengajian, Allah kabulkan. Doa ketiga minta rezeki, Allah kabulkan. Kita sama, kita sama hadir majelis seperti ini. Mungkin ada di antara kita rezeki kita masih belum lancar, insya Allah dilancarkan oleh Allah. Mungkin ada di antara kita, naudzubillah, punya utang, kelilit utang yang banyak, minta di majelis ini, Allah barokah hadir di majelis ini, mudah-mudahan barokahnya insya Allah yang punya utang cepat lunas. Nek sampun lunas saged utang malih. Ini saya ngomong amin suka utang nih. Yang ketiga, Allah kabulkan minta rezeki. Yang keempat apa? Kata budak yang keempat, saya minta doa barokah hadir di pengajian, mudah-mudahan dosa saya, dosa majikan, dan yang hadir di majelis diampuni semua dosanya oleh Allah. Kata majikan apa? Kalau 3 doa pertama saya bisa ngabulkan, cuman yang terakhir ini saya nggak bisa. Ini bukan urusan saya, ini urusannya Allah. Nah, yang keempat ini saya nggak tahu Allah kabulkan atau tidak, saya nggak tahu. Yang penting saya sudah mengabulkan, memberi 3 doa untukmu. Sudah, kau bebas, uang 40 juta ini ambil. Terima kasih, saya sudah bertaubat ke jalan Allah. Kalau doa terakhir, maaf, bukan urusan saya. Pergi budaknya. Di malam hari, ketika majikan itu tidur, majikan itu seakan-akan mimpi setengah nyata hadirin.
Majikan itu ketika tidur setengah sadar, setengah nyata, mendengar suara. Yang mana suara ini mengatakan kepada majikan, "Hei majikan, kau mampu mengabulkan 3 doa kepada budakmu? Apakah Allah gak mampu mengabulkan 1 doa terakhir? Apakah kau ini lebih dermawan daripada Allah? Ketahuilah wahai majikan, sebelum engkau memberi 3 doa kepada budakmu, Allah sudah memberi doa terakhir, mengabulkan doa terakhir. Dosamu, dosa budakmu, dan yang hadir di majlisnya Syekh Mansur bin Ammar sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Kita sama, kita adalah al-insan ma'allul khata' wal nisyan. Manusia itu biasa, pasti khilaf, pernah lupa, yaitu manusia. Ketika hadir di majlis seperti ini, kita minta kepada Allah, "Ya Allah, barokah saya hadir di majlis maulid, zikir, sholawat, majlis haul, majlis pengajian. Ya Allah, mudah-mudahan kita pulang nantinya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal." Al-Habib Salim Asy-Syadzili, Habib Salim Asy-Syadzili itu pernah mengatakan, buah hasil yang akan diperoleh bagi orang yang istiqomah hadir majlis zikir, sholawat, majlis pengajian, majlis ilmu, niki hasilnya dia akan rasakan minimal kapan? Ketika nyawa ada di kerongkongan, ketika sakaratul maut. Kita istiqomah sholawatan, zikiran, ibadah, kita hadir pengajian, niki insya Allah ketika sakaratul maut, nyawa di kerongkongan kita, insya Allah kata Habib Salim, di sebelah kita akan ditemani oleh ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jenengan hadirin, bagaimana indahnya ketika sakaratul maut, di samping kita ada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi Yusuf, nabi yang terkenal sangat tampan. Ketika Nabi Yusuf lewat di hadapan para perempuan lagi motong bawang. Nabi Yusuf lewat, melihat ketampanan Nabi Yusuf, terhipnotis dengan ketampanan Nabi Yusuf. Perempuan itu gak lagi motong bawang, jari yang kepotong gak terasa karena terhipnotis dengan ketampanan Nabi Yusuf. Kita umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Insya Allah kita yang istiqomah hadir majlis seperti ini, kita mengenang para wali, membaca manaqibnya. Insya Allah ketika sakaratul maut, di samping kita ada ruh Nabi Muhammad. Ketika sakaratul maut, kita memandang wajah tampannya Nabi Muhammad. Saya jamin hadirin, sakit dan panasnya sakaratul maut gak akan terasa. Insya Allah kita akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang hadir dosanya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir qabul hajat dunia akhirat, diberi anak yang soleh-solehat. Yang hadir, yang laki-laki menjadi hamba yang solihin, yang perempuan menjadi hamba yang solehat. Dan insya Allah yang hadir kumpul di dunia untuk Nabi, untuk wali. Insya Allah kumpul lagi di akhirat di surga bersama Nabi Muhammad. Insya Allah yang hadir tidaklah wafat kecuali husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.